Rekan-rekan media sekalian, semuanya saya yakin sudah tidak sabar untuk bisa menyaksikan secara live uji coba kedua 5G Showcase bersama dengan Kominfo, ZTE, dan Qualcomm. Ladies and gentlemen, Smartfren proudly present Virtual 5G Trial Showcase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Pak Mulyadi, Direktur Standarisasi, juga Pak Denny dari Direktur Penataan. Sungguh suatu kehormatan bagi kami untuk melanjutkan trial yang kedua mengenai 5G di millimeter wave. Jadi kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Tentu saja kita menyediakan beberapa use case yang kita selain tadi Pak Mirja bilang bukan hanya untuk nonton video atau chatting atau download, kita pun menyediakan use case, nanti akan kita lihat di experience booth. Tapi sebelum dimulai, mungkin tadi teman-teman ini 5G, mana sih 5G-nya? Mungkin teman-teman pengen tahu, jadi saya coba jelaskan dulu arsitekturnya seperti apa. Jadi saya coba turun. Jadi untuk demo ini kita men-setup satu sektor, jadi Bapak bisa lihat di situ ada AAU kita, itu AAU ZTE yang mensupport teknologi 5G millimeter wave. Jadi dari 5G NR AAU ini connect ke core kita yang di BSD. Jadi connect ke core kita BSD. Di BSD kita juga siapkan server PDN untuk mensupport ini. Nah di galeri ini apa sih yang kita prepare? Pertama, kalau Bapak lihat di atas ada dua kamera, itu 4K USD Ultra kamera, jadi panoramik kamera yang akan kita pakai untuk use case live streaming. Oke. Terus di experience booth kita ada VR glass nanti, kita akan melihat experience live streaming dengan melihat dari 4K USD kamera, juga ada gaming, juga remote tourism. Jadi itu kita akan lihat termasuk untuk augmented reality. Jadi kita lihat use case yang kita siapkan, dan tentu saja masih banyak use case yang ada yang sudah applicable. Jadi kita siapkan sekitar 6 use case, termasuk kita akan show juga ekosistem, apa aja sih equipment yang sudah ready untuk 5G millimeter wave ini. Yang untuk use case pertama, jadi kita punya mobile wifi yang kita connect ke laptop. Jadi sinyalnya dari BTS 5G ini connect ke MiFi. Jadi kita akan show seberapa cepat sih downloadnya si 5G ini. Oke, Kang. Tolong di switch kameranya. Oke, jadi kita lihat ini adalah UDP test, download test. Kita melihat seberapa cepat 5G yang kita tes saat ini. You can press, Tom. Nah, kita lihat ini adalah download speed yang kita dapatkan dengan 5G. Hampir stabil di 1,8, 1,7 ya. Jadi ini sangat cepat sekali. Ini hampir bisa dibilang 5 sampai 6 kali lipat dari 4G speed yang ada. Jadi ini Pak speed yang kita lakukan. Nah, dengan speed ini sih banyak aplikasi use case yang kita bisa lakukan ya. Jadi nanti kita akan show di experience booth. Yang kedua kita coba lihat video 4K quality ya. Dengan itu yang dengan sangat besar, tentu sangat besar size-nya. Kita lihat seberapa dengan 4K quality tidak mungkin karena sangat besar sekali. Jadi kita coba lihat. Kita akan lihat kualitinya. Jadi kualitinya kita pilih yang paling besar, yang 4K. Oke. Ketika kita fast forward pun tidak ada lag-nya, sangat sedikit sekali. Kalau kita memakai 4G untuk ini, untuk 4K, itu akan sangat delay-nya, buffering-nya akan sangat tinggi Pak. Jadi ini yang akan, ini sebenarnya sangat nanti usable sekali untuk IoT, untuk remote tourism, ini yang akan kita show di use case. Jadi ini contoh use case pertama. Kita pun melakukan speed test. Jadi kita sudah melakukan speed test tadi. Jadi kalau Bapak lihat Pak Mulyadi mungkin kalau di handset, nah itu kita bisa sampai 1,8 Pak. Ini di handset ya. Jadi Pak Denny juga mungkin Pak nih. Jadi dengan di handset ini kita bisa achieve sampai 1,8 Pak. Jadi memang secara speed jauh sangat tinggi sekali ya dibanding 4G. Jadi selanjutnya untuk
use case kita mempersiapkan experience booth. Jadi karena ruangannya sempit, jadi kita mengundang hanya limited person saja. Jadi nanti Pak Mulyadi, Pak Merja, Pak Suris, Pak Denny, Pak Joko, monggo ikut saya. Kita menyaksikan experience di experience booth. Ya, nanti yang lain akan gantian. Untuk Lala, tolong siapkan Lala supportnya. Oke Pak, Pak Mulyadi, jadi ini use case kita. Yang pertama itu sebenarnya remote surveillance Pak ya. Jadi kita bisa, kalau kita punya pabrik di Bandung, kita bisa monitor dari sini menggunakan VR experience. Jadi mungkin Lala, apakah sudah siap? Baik, sudah siap tentunya untuk bisa lebih mengoptimalkan uji coba ini. Kita juga akan menyaksikan penampilan dari Gaya Tari Nusantara. Ini PR yang kita ini, jadi kita sekarang bisa jauh. Pak. Kita bisa... Satu lagi, yang kedua adalah remote tourism nih. Jadi kita udah lama nggak wisata nih Pak Joko ya, nggak lama wisata. Kita dapat 3 video tourism dari Kominfo, terima kasih sekali Pak. Jadi dengan remote tourism ini, dengan VR kita bisa merasakan seolah-olah kita ikut wisata nih. Jadi mohon di sini Pak. Nah ini Pak Denny mungkin silakan di ini coba. Ini sudah kita sterilkan Pak Denny. Sorry Pak. Ya itu Pak. Kalau Bapak ke bawah, di bawah itu ada logo Smartfren-nya Pak, 5G. Ya, nah itu untuk remote tourism. Jadi ini sebenarnya gunanya nanti untuk kalau kita advertising pariwisata kita nih Pak. Misalnya kita di mana, kita bisa jualan nih Raja Ampat nih gini. Kita diving, kita bisa seperti itu Pak. Tuh. Gak usah naik pesawat nih Pak Merja, betul sekali. Nah, gitu. Betul Pak. Betul. Tapi experience, betul Pak. Tapi mungkin dia bisa experience dulu nih. Wah ini jauh aja enak nih. Nah, kalau deket apalagi nih gitu. Nah ini sebenarnya ini use case yang gaming sebenarnya Pak ya. Tapi ini bisa di-applicable untuk misalnya remote surgery atau remote control auto ya. Jadi contohnya ini kita, jadi ini ada PR, ini ada joysticknya nih Pak. Jadi kita bisa ngambil, kita seolah-olah dia melemparkan itunya Pak. Nah itu. Jadi seolah-olah kita interaktif di game ini Pak. Ini use case yang kita pakai Pak. Ini dari tadi ke MyPi Pak, MyPi connect ke sini Pak. Ini MyPi-nya Pak. Ya sudah Pak, 28 Pak, sudah Pak. Ya. Oke. Terus ada yang ketiga sebenarnya, maaf Pak. Ya. Ya. Sudah Pak, itu millimeter wave. Itu support yang kita prepare dari JTE Pak untuk millimeter wave. Jadi untuk seperti remote surgery atau kita monitor dari pabrik dulu pakai apa? Mesin dioperasikan itu cocok sama millimeter wave karena dia kan memang ini jangkauannya kecil. Jadi memang untuk bagusnya memang untuk ini Pak, untuk tempat-tempat yang spesifik ya, industri gitu Pak. Millimeter wave itu paling jauh
kalau les itu sekitar maksimum 500 meter Pak. Iya 500 meter Pak. Jadi kalau pakai untuk komersial malah kurang, mungkin secara bisnis kurang itu karena butuh BTS yang banyak nih. Jadi memang spesifik use case nih Pak yang kita pakai untuk multimeter web. Terus ada use case yang terakhir nih Pak, augmented reality. Jadi augmented reality ini, jadi kalau kita misalnya, biasanya untuk ini, banyak untuk advertising nih Pak ya. Jadi misalnya kita mau beli mobil nih, kita nggak mau ke showroomnya. Nah si augmented reality ini bisa, Bapak atau siapa yang mau lihat Pak, silakan. Ya. Jadi kita bisa melihat langsung Pak. Ya. Ada mobilnya Pak, terlihat? Ada. Ke sebelah sini? Kayak kelihatan. Bapak agak mundur sedikit. Ya, nah di situ ada mobil. Nah di mobil itu kita bisa rubah-rubah warnanya Pak. Di situ kalau Bapak klik, Bapak bisa rubah-rubah warnanya, si peleknya bisa dirubah. Nah kalau malah ada yang nanti pintunya bisa dibuka, kita bisa masuk ke mobilnya Pak. Jadi itu aplikasi untuk augmented reality. Nah ini lebih cocok ke advertising nih Pak Mulyadi. Jadi kalau kita mau, contohnya apartemen nih, kita pengen tahu feel-nya di apartemen, bisa nanti Pak dimasukkan ke augmented reality, kita seolah-olah masuk ke apartemen, betul Pak. Jadi gitu. Iya betul Pak. Ya silakan Pak Denny juga mungkin dicoba. Jadi ada mobil Pak, sebelah sana Pak, sudah terlihat Pak? Ya itu Bapak kalau klik sebenarnya bisa diklik-klik gini tuh bisa kita rubah warnanya Pak. Bapak sekarang melihat apa? Ada yang paling kanan, paling kiri, paling kanan. Ada. Bapak tinggal klik. Agak susah memang Pak kalau belum ini. Ya, klik. Ya, klik. Bisa Pak. Memang agak susah nih Pak kalau belum biasa, tapi ini adalah cocoknya untuk advertising Pak. Jadi kalau misalnya mau kita pemasaran jarak jauh bisa nih. Betul Pak, jadi kita cukup modelnya di digital, kita proyeksikan ke augmented reality. Jadi nanti marketingnya cukup bawa ini nih Pak. Oh saya mau jualan mobil nih, pengen lihat. Ya, betul Pak. Ya. Jadi masih banyak sebenarnya use case-nya Pak. Banyak, jadi terutama di medik ya sekarang yang jalan kayak remote surgery ya. Jadi nggak perlu dokter, kita bisa operasi dari jauh nih. Dokternya di mana, operasinya di mana gitu Pak. Itu salah satu yang sebenarnya use case yang bagus spesial ya. Kalau di pabrik misalnya kita remote ini Pak, yang high risk ya, kita bisa remote juga itu Pak. Jadi memang use case-nya untuk 5G ini itu yang applicable-nya Pak Mulyadi. Nah untuk pendidikan ini bisa, kalau untuk interaktif ini augmented ini bisa Pak. Nanti misalnya mau ujian pun tinggal kita klik-klik nih. Oh ini betul Pak. Misalnya karena dia bisa didesain sebenarnya untuk misalnya kita bongkar mesin nih, mesinnya dipasang-pasang. Nah itu bisa Pak. Di bengkel atau di ini untuk SMK ini nanti akan sangat applicable sekali Pak Denny, Pak Mulyadi. Lebih ke kontrolnya sih Pak, kontrolnya ya. Jadi dia biasanya pakai robotik arm Pak, tangan robot gitu kan ya. Ya jadi pisau. Jadi si dokternya tidak satu ruangan dengan pasiennya. Jadi dia ya tuh. Dia bisa langsung Pak. Tuh Pak. Tuh. Oke, jadi ini ada yang ini Pak, kita tunjukkan juga ekosistemnya, apa aja sih yang sudah ready, ekosistem di kita.
Jadi ini ekosistem yang sudah ready Pak, jadi laptop. Nah laptop ini unik nih Pak. Kalau biasanya laptop kita pakai dongle Pak ya. Nah dongle baru connect sini wifi-nya. Nah ini laptopnya sudah dia connect sudah ada ini embedded built-in Pak, modem. Jadi kita 5G di laptop, wah cepat sekali nih Pak. Nah ini SIM card-nya masuk sini langsung bisa Pak. Ini biasanya kan pakai MiFi dulu nih, MiFi connect ke wifi gitu ya. Ini langsung masuk SIM card-nya Pak. Jadi kita betul bisa merasakan experience-nya 5G di laptop langsung. Tidak pakai MiFi dulu nih Pak. Ini kelebihannya. Betul Pak. Jadi terus ini ada MiFi yang sudah support smartphone Pak. Jadi ini untuk convert dari sinyalnya 5G ke Wi-Fi. Jadi ini bisa dipakai termasuk kayak tadi kamera, PR itu pakai ini Pak. Sinyalnya pakai MiFi. Terus ini Wi-Fi router nih Pak. Jadi dia sudah router, punya capability router. Dan ini ada handset yang sudah 5G millimeter wave support Pak. Sudah nyala. Sudah tadi kita Baik rekan-rekan media sekalian, tentunya bagi Anda semua yang ingin merasakan sendiri juga 5G trial ini, nanti juga akan ada beberapa gadget yang bisa dicoba, yang saat ini sudah dicoba oleh tamu-tamu kita hari ini, yang ada di Galeri Smart Friends Sabang sampai dengan beberapa hari ke depan. Dan tentunya acara 5G trial ini juga disaksikan secara live streaming langsung oleh seluruh rekan-rekan media sekalian. Luar biasa, boleh disiapkan juga. Ini ekosistemnya sebenarnya, ya. Nah ini juga Pak, kalau kita lihat ini ada Smart Friend 5G. Jadi memang sudah real cara ini Pak. Sudah banyak Pak, sudah banyak. Jadi ekosistemnya, secara ekosistem untuk millimeter wave ini bisa berkembang terus nih Pak. Jangan lupa rekan-rekan media sekalian boleh disiapkan juga pertanyaannya, dituliskan di kolom Q&A atau di kolom chat. Nanti kami akan pilih beberapa pertanyaan karena setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kami nantikan juga pertanyaan dari rekan-rekan media sekalian. OLED Connect support PC Pak, chipsetnya Qualcomm. Jadi itu Pak use case kita. Dan tentu saja semoga nih millimeter wave ini bisa memang applicable dan menjadi salah satu pendorong ekonomi kita nih Pak. Karena use case-nya banyak yang kita bisa explore Pak. Betul Pak, karena dia untuk yang benar-benar real time itu butuh bandwidth yang sangat besar ya, dan itu 5G yang bisa disupport. Ya, kalau di karena di rumah kan biasanya. Ya. Di rumah bukan langsung. Ya, varian 5G-nya bisa dapat nih Mbak, ada Type-X wireless, jadi kayak repeater gitu. Dari BTS 5G Pak. Jadi memang ini seperti repeater sebenarnya fungsinya Pak nanti, versinya gitu. Jadi itu use case yang kami prepare Pak Mulyadi, Pak Denny, termasuk ekosistemnya. Ya. Bisa juga. Jadi 2,3 misalnya, itu sebenarnya tidak konversinya di transport levelnya Pak, bukan di situnya Pak. Di konversinya di transport levelnya kita bisa bawa dulu, nanti kita convert dan bisa seperti itu. Betul. Yang ini yang ASKI ini sebenarnya yang ini. Ya memang dibutuhkan fiber Pak. Kalau backhaul-nya masih microwave agak susah nih Pak. Jadi ini juga yang memang harus betul Pak. Betul Pak.
Baik, jangan lupa sekali lagi juga untuk rekan-rekan media sekalian boleh disiapkan pertanyaannya. Setelah ini akan ada sesi Q&A dan kami menantikan pertanyaan Anda. Oke, Pak. Kita akan pilih beberapa pertanyaan tentunya. Beko-nya sebenarnya dari sisi supplier sudah banyak, kapan ATA-nya nih. Karena kabelnya terlalu banyak untuk Pak, sharing infrastruktur terus didorong nanti. Iya. Monggo silakan Pak Denny. Ya, jadi demikian Pak Mulyadi, Pak Denny yang bisa kami sampaikan. Ya. Well, saya udah ganti. Ya. Ya. Tuh, Pak. Oke. Terima kasih Pak Mulyadi, Pak Denny, kami persilakan duduk kembali. Nanti untuk rekan-rekan yang lain kalau pengen coba experience-nya, jadi bisa nanti setelah acara mencoba di experience booth kita. Jadi saya kembalikan acaranya ke Lala. Terima kasih semuanya.